Malang sekarang. Dulu ketika saya S1, namanya IKIP Malang. Jadi saya alumni IKIP Malang. S1-nya di IKIP Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. S2-nya juga IKIP Malang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. S3-nya juga IKIP Malang, walaupun namanya sudah berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Jadi memang Malang bukan tempat yang asing bagi saya, dan oleh karena itu pernyataan bahagia saya tidak hanya di bibir saja, tetapi memang dulu sampai ke dalam hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya PPG kita yang sekarang ini untuk Bapak Ibu diakhiri dengan uji kinerja dan uji pengetahuan yang tahapannya kita mulai sejak hari ini sampai beberapa hari ke depan. Bapak Ibu sampai tanggal 28, nanti di tanggal 28 Bapak Ibu akan UP. Ini adalah UKM PPG yang sering atau lebih dikenal dengan UKM PPG masa pandemi. Nah, ini lebih tenarnya kan di kalangan kami, di kalangan para penyelia, UKM PPG kita kali ini dikenali dengan nama UKM PPG masa pandemi. Ya, dan kita bersyukur dalam masa seperti ini kita masih punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tahapan ini, karena kita sempat khawatir beberapa waktu yang lalu ketika pandemi begitu maraknya, begitu hebatnya, kita masih khawatir apakah akan terhenti atau ditunda sementara, dilanjutkan tahun berikutnya setelah pandemi berlalu dan sebagainya. Maka kondisi itu mencemaskan banyak pihak. Dan kita bersyukur Tuhan menolong kita. Akhirnya UKM PPG diselenggarakan, diawali pada sekitar tanggal 17 yang lalu dengan tahap pertama, dan Bapak Ibu termasuk peserta yang masuk di tahap yang kedua. Nah, karena memang ini masa pandemi, Bapak Ibu, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, yang tentu berbeda dengan masa sebelum pandemi. Penyesuaian itu dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bisa dilatar belakangi karena keinginan kita menyempurnakan sistem UKM PPG itu sendiri, dan yang kedua, memang semata-mata dipengaruhi oleh keadaan karena masa pandemi kita tidak bisa melakukannya. Yakni, misalnya kita melakukannya dengan tatap muka, pengujinya datang, menemui Bapak Ibu di dalam kelas, penyelia juga datang, dan sebagainya. Jadi ada yang memang karena penyempurnaan, ada juga yang memang karena untuk mengantisipasi, mengatasi kondisi karena ada pandemi. Jadi ada beberapa penyesuaian itu. Saya kira kita akan fokus saja untuk kali ini karena kita memang akan bicara di UKIN. Nanti yang lain-lain ada UP dan seterusnya. Kita tidak terlalu fokus ke sana karena memang waktu yang tersedia untuk kita hanya 1 jam, boleh lebih tapi tidak terlalu banyak, begitu ya. Oleh karena itu kita akan coba memaksimalkan waktu yang ada ini. Nah, jadi mungkin di masa pandemi ini, Bapak Ibu, yang pertama itu benar-benar didasari oleh keinginan penyempurnaan tentang UKM PPG itu sendiri. Dulu, di tahun yang lalu kita tahu bahwa UKIN itu sepenuhnya ada di bagian ini. Di bagian ini. Tetapi untuk yang kali ini, karena kita ingin guru-guru kita yang sudah melalui tahapan PPG ini mencapai capaian pembelajaran yang ke-7, maka kita sertakan apa yang disebut dengan penilaian uji kinerja dari portofolio Bapak Ibu. Dan ini yang khas memang dilakukan bukan karena pandeminya, tetapi karena memang kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Dan portofolio yang dijadikan dasar penilaian di dalam UKIN ini, Bapak Ibu Pak ketahui sudah bahwa untuk Bapak Ibu yang dalam jabatan ini diambil dari karya 2 tahun sebelum PPG dan karya pada saat PPG. Sedangkan untuk adik-adik kita yang nanti di prajabatan, jadi PPG prajabatan itu karya selama mengikuti PPG. Di samping itu ada UP, seleksi pada saat awal, gitu ya. Kemudian ada ini, tapi kita tidak fokus di sini. Sekarang kita fokus pada UKIN dulu. Ya, baik. Jadi UKM PPG dalam jabatan ini, Bapak Ibu, ada beberapa penyesuaian yang lain. Kalau dulu UKIN itu selalu dilakukan di seputaran tempat LPTK terjadi, di tempat LPTK berada, dan tempat untuk berpraktiknya juga ditentukan sepenuhnya oleh LPTK, tempat PPG itu dilakukan. Tapi yang sekarang ini, seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu akan melakukan UKIN itu sesuai dengan kondisi daerah Bapak Ibu, dan yang lebih nyaman lagi adalah Bapak Ibu melakukannya di sekolah Bapak Ibu, di sekolah sendiri. Saya kira ini menurut saya sebuah nikmat gitu ya, keberuntungan bagi Bapak Ibu, karena biasanya kalau kita main di kandang sendiri, kalau saya ini pecintanya Arema ini, kalau main di kandang sendiri itu Bapak Ibu biasanya kita sudah sangat familiar, tidak hanya karena dukungan begitu banyak dari penonton, tapi juga sampai meter demi meter lapangan itu seperti sudah kita kenal. Sama halnya dengan itu, saya kira dengan Bapak Ibu ditugasi atau diizinkan melakukan UKIN pembelajaran ini di sekolah Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu merasa at home ya, berada di rumah sendiri. Ada banyak hal yang akan sangat menguntungkan Bapak Ibu. Soal koordinasi akan lebih mudah, soal pemahaman situasi. Kalau di tempat orang, kita dijadwal di satu sekolah, apalagi sekolahnya favorit, kemudian kita akan melakukan praktek, kita akan membutuhkan peralatan-peralatan tertentu saja ketika kita ingin menyampaikan, pasti ada kendala psikologis yang kita alami. Tapi di rumah sendiri, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, baik. Kemudian UP-nya di TUK LPTK terdekat, saya kira sekali lagi, untuk bagaimana teknis UP-nya, saya tidak ingin fokus ke sana. Kita sekarang fokus dulu kepada UKIN kita yang sudah dekat ini. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang penyesuaian UKIN pembelajaran dalam jabatan di masa pandemi. Ya, tadi di bagian sebelumnya tadi dikemukakan bahwa itu disesuaikan dengan kondisi. UKIN pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah. Nah, ini realisasinya. Klasifikasinya memang hanya dilakukan menjadi 2 klasifikasi besar. Seperti kita ketahui, wilayah-wilayah di Indonesia itu terklasifikasi dalam kaitannya dengan pandemi ini sesungguhnya banyak klasifikasinya. Setidaknya ada 5 yang pernah saya dengar itu. Ada yang hijau, kemudian ada yang wilayah yang disebut kuning, ada oranye, ada merah, bahkan ada wilayah yang disebut sebagai hitam karena memang saking banyaknya korban yang melanda di wilayah itu. Tapi untuk kali ini kita bagi menjadi 2 saja, yakni hijau dan non-hijau. Non-hijau, artinya yang lain-lain. Nah, untuk daerah yang memang masuk kategori hijau, memang dilakukan real teaching di dalam kelas, sebagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu. Ya. Tetapi untuk daerah yang non-hijau, ini dilakukan dengan 2 cara. Ya, yang pertama real teaching tetapi daring. Ya, real teaching tetapi daring. Atau
Jika kondisinya memang tidak memungkinkan, situasinya macam-macam menghendaki, maka bisa terjadi dengan non-daring, tapi pembelajaran dengan siswa imajiner. Karena tidak memungkinkan mendatangkan siswa ke sekolah, sementara mau daring, sarana prasarana tidak tersedia, dan sebagainya macam-macam ya, maka dilakukan itu. Jadi dengan demikian, kondisi keadaan daerah itu menentukan bagaimana dilakukannya uji kinerja ini. Nah, perlu dicatat oleh Bapak Ibu. Saya sering menyebutnya kalau di sini ketika bertemu dengan teman-teman, dengan kolega saya sesama guru, saya ini juga guru Bapak Ibu, walaupun ya guru hanya tempatnya saya di perguruan tinggi, tapi sesungguhnya juga guru juga. Nah, dengan kolega-kolega saya selalu memanggil teman-teman. Nah, oleh karena itu sekarang, kalau nanti sekali-sekali saya manggil teman-teman, itu maksud saya adalah Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi peserta PPG dalam jabatan. Perlu diingat dan dicatat baik-baik bahwa praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dan akan dinilai itu harus direkam dan diedit. Perhatikan ini durasi waktunya, dalam durasi 30 sampai 40 menit. Tidak usah terlalu bersemangat, lebih-lebih gitu. Saya kayaknya belum keluar semua kemampuan saya. Tidak apa-apa, dikeluarkan semua, tetapi untuk dinilai harus diedit supaya waktunya antara 30 sampai 40. Oh, susah, Pak. Tidak susah. Tidak susah. Wong ini ada rentang waktu kok gitu ya. Kalau 30 menit persis, nah itu yang akan menyusahkan kita ya. Tapi kalau 30 sampai 40, Bapak Ibu boleh 30. 31 boleh, 36 boleh, 38, 40 boleh, tapi 42 tidak boleh. Kurang juga jangan. Nah, yang paling penting lagi dan jangan sampai lupa nanti ketika Bapak Ibu mengedit itu, jangan lupa bahwa di dalam waktu yang 30 sampai 40 menit itu, di dalamnya harus memuat 3 kegiatan utama di dalam pembelajaran. Harus tampak, yakni kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan intinya, dan kegiatan penutup. Ya, karena saya kira Bapak Ibu tahu bahwa bagian-bagian ini ada butiran-butiran yang akan diamati oleh penguji. Apakah Bapak Ibu membuka pelajaran apa tidak, memberi motivasi apa tidak, dan seterusnya. Itu harus tampak, ya, termasuk penutupnya, ya, apa melakukan refleksi atau tidak dan sebagainya, ya. Yang jelas di kegiatan intinya pasti, ya, tapi biasanya yang abai, yang terlewatkan itu bagian penutup atau pendahuluan. Di 30 sampai 40 menit ini Bapak Ibu wajib menuangkan, menyajikan 3 kegiatan ini. Pendahuluan, inti, dan penutupnya tampak di sana. Iya, kalau ini soal prosedur, Bapak Ibu pastilah sudah melalui ini, dan tadi juga Pak Edi, Supriyana juga sudah menyampaikan tentang itu, bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan dan secara tuntas telah mengikuti seluruh kewajiban program PPG ini. Ini untuk berasrama untuk yang prajabatan ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, Bapak Ibu mendaftar, kemudian datanya diverifikasi, dan saya yakin semuanya clear sampai di sini. Buktinya Bapak Ibu sekarang semua sudah ada di layar kita bersama-sama untuk mengikuti ini, dan artinya Bapak Ibu memang sudah selesai urusan di sini. Ya. Bapak Ibu akan segera menghadapi 2 hal besar, yakni yang pertama adalah uji kinerja, yakni pembelajaran dan portofolio tambahannya. Yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Dan dua-duanya harus lulus. Di kriteria itu disebutkan bahwa untuk kriteria lulus itu nilainya harus 70. Dan 70 itu yang perlu dicatat bukan berarti nilai rata-rata. Kalau UKIN-nya dapat 90, apa boleh kalau seandainya saya UP-nya hanya dapat 55 atau 60, dan rata-ratanya sudah 75 misalnya gitu.
Tidak boleh. Jadi 70 itu masing-masing. Kalau ternyata ini 90, ini 60, berarti UP-nya nanti harus ujian ulang, gitu-gitu ya. Saya kira ini juga sudah Bapak Ibu pahami. Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang sempat terlewat tentang informasi ini. Baik, selanjutnya, nah ini jadwal, saya kira tidak ada masalah, fokus saja pada di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti kita akan berlangsung tanggal 23 sampai 26 ya kegiatan praktiknya itu dan penilaiannya itu. Jadi biarlah ini diurusi oleh para penilai, kemudian UP-nya nanti tanggal 28 dan 29 ini kita lewati saja. Ini soal jadwal. Ini juga rinciannya, bahkan yang di sini masih tertuang catatan tahap 1 yang kemarin kami pakai ini ya. Belum diubah, tapi Bapak Ibu fokus pada bagian yang ini. Ya. Jadi hari ini koordinasi dengan penyelia, kemudian Bapak Ibu mengisi portofolio tanggal 20 sampai 23, praktik pembelajarannya nanti Bapak Ibu lakukan di tanggal 23 dan 24. Yang tadi harus direkam, kemudian diedit, kemudian diunggah. Ya. Mungkin di dalam waktu 1 jam ini nanti kita tidak akan bisa berbicara tentang hal-hal yang terlalu teknis, tapi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan soal unggah, soal IT dan sebagainya, pasti ada tempat untuk bertanya, tempat bertanyanya kepada IT di lembaga kita gitu ya, supaya kita lebih fokus pada bagian-bagian yang jangan sampai Bapak Ibu abaikan. Ya, jadi diunggah tanggal sekian, kemudian penilaian portofolio dan video itu sendiri nanti akan dilakukan oleh para penguji pada tanggal 24 sampai dengan 27 dengan mekanisme tertentu, dan baru pada tanggal 28 dan 29 Bapak Ibu bersiap bertarung kerja keras untuk menghadapi uji pengetahuan. Oke. Ya, ini agenda yang memandu kita, Bapak Ibu. Jadi ya ini sudah Bapak Ibu lakukan registrasi dan konfirmasi peserta itu ya sampai batasnya tanggal 21. Kemudian mengisi dan mengunggah portofolio tadi sudah saya sebutkan. Bagian yang biru ini Bapak Ibu. Ya, yang tahap 2 yang bagian kita. Saya sebagai penyedia juga punya tugas ada di sini. Para penguji juga ada tugas di sini. Jadi Bapak Ibu sampai di sini, kemudian praktik pembelajaran, rekaman dan editing video tadi sudah saya sebutkan di tanggal ini. Dan nanti mungkin ada salah satu atau 2 kelas tertentu yang mungkin akan mendapatkan anugerah apa ya? Nanti akan ada tamu, tetapi tamunya tidak usah khawatir, tidak akan mengganggu. Ya duduk, bahkan wajahnya pun nggak boleh ditunjukkan gitu ya. Nanti saya akan memohon kepada panitia untuk saya diizinkan masuk ke dalam 2 kelas, ya. Tapi saya tidak akan ngapa-ngapain, hanya menyaksikan bagaimana Bapak Ibu tampil di dalam praktik pembelajaran itu. Tapi nantilah itu ya, sudah nanti kita kemukakan di sana. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sampai pada bagian ini di tanggal 23 dan 25 untuk UKI-nya. Sesudah ini Bapak Ibu boleh fokus karena berikutnya akan diurus oleh para penilai dan penyelia. Baik, saya kira ini soal jadwal. Sekarang kita masuk ke uji kinerja UKM PPG, itu yang seperti apa. Baik, saya kira seperti yang Bapak Ibu pahami bersama bahwa uji kinerja kita dilakukan dengan 2 hal ini. Yang pertama, UKIN portofolio, uji kinerja portofolio, dan yang kedua, uji kinerja praktik pembelajaran. Ya. Kita lihat satu persatu. Nah, kenapa kok ada penilaian portofolio yang sekarang ada dan tahun lalu tidak ada? Bapak Ibu, penilaian portofolio itu diwujudkan dalam rangka untuk menilai capaian pembelajaran ke-7. Karena nanti
karakteristik lulusan PPG yang akan menjadi guru itu, saya membacanya itu luar biasa. Saya bergetar membacanya itu ya. Jadi indikator yang diminta untuk Bapak Ibu itu luar biasa. Dan kalau itu tercapai, luar biasa dunia pendidikan kita. Nanti akan kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu, ini dilakukan agar Bapak Ibu itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Itu CP ke-7. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya ada 4 hal ini harusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bisa jadi tidak semua Bapak Ibu punyai, tetapi yang jelas Bapak Ibu jangan sampai tidak ada satupun ya. Jadi di sini mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional itu dibuktikan dengan melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya, saya kira ketika Bapak Ibu PPG, beberapa instruktur kita juga mengisyaratkan, melatih, meminta Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian dipublikasikan. Ayo dipublikasikan. Nah, publikasinya itu juga nanti akan dihargai berbeda. Dengan kualitas yang berbeda, maka harganya, nilainya juga berbeda. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk refleksi diri, karena refleksi diri ini merupakan ciri khusus orang yang berkemauan untuk maju, untuk memperbaiki diri. Ya, karena dengan refleksi diri, maka kita akan semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian pencarian informasi baru. Bapak Ibu diharapkan dengan portofolio ini yang nanti Bapak Ibu laporkan, Bapak Ibu juga melakukan hal yang mengekspresikan mencari informasi baru. Wujudnya apa? Ya tidak begitu selesai tugas di PPG atau nanti jadi guru, itu sudah tinggal di rumah dia, tapi mengikuti webinar kalau masa pandemi, kalau enggak pandemi ya nanti seminar, pelatihan, lokakarya, macam-macam. Dan juga melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pembelajaran. Iya, inovasi itu apa? Misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran tertentu yang khas. Apalagi ini masa pandemi, Bapak Ibu merasa bahwa ini pembelajaran ini kental di warna praktik. Dan praktik itu harusnya berhadapan di tempat tertentu, tapi tidak ada. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengembangkan inovasi tertentu, walaupun tidak bertatap muka, anak-anak bisa melakukan praktik dengan sebaik-baiknya dan terpantau dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Pokoknya ada inovasi-inovasi tertentu, baik berupa media, strategi, metode pembelajaran tertentu di masa pandemi misalnya, atau di masa-masa pembelajaran biasa. Oke, baik. Jadi ini rohnya portofolio itu. Ya, jadi ini gambaran lebih konkret. Inilah kerinduan kita semua. Kerinduan kita semua bahwa ketika Bapak Ibu nanti dianggap sudah layak menyandang profesi sebagai guru yang profesional, Bapak Ibu tadi telah melaksanakan penelitian dan publikasi, telah melaksanakan refleksi diri, telah melaksanakan inovasi dan pencarian informasi baru. Ya. Nah, ini dikumpulkan dalam interval tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, ini tambahannya ini untuk mempertegas saja, diulang-ulang supaya Bapak Ibu tidak lupa tampaknya ya. Bahwa masa pengumpulan portofolio kita fokus di sini karena Bapak Ibu di dalam jabatan ya 2 tahun terakhir dan semasa menjadi mahasiswa PPG. Semasa menjadi mahasiswa PPG. Oke. Ya. Ini soal isian-isiannya tentang bagaimana mengusirkannya, menuangkannya. Barangkali kita tidak akan terlalu teknis sampai ke sana. Saya kira Bapak Ibu tahu untuk mendeskripsikan diri itu seperti apa, refleksi diri. Kalau penelitian dideskripsikan bagaimana melakukan penelitian tentang apa nih dan seterusnya, dan itu nanti akan dipertegas pada kolom-kolom yang lebih konkret. Ya, misalnya Bapak Ibu terbitkan di
jurnal tertentu, maka dituangkan di sini. Ya, judul dan penulisnya, misalnya ini karena jurnalnya Bapak Ibu misalnya menulis dengan hebat, diterbitkan di jurnal internasional, maka di sini misalnya ada judul Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Penulisnya siapa, misalnya gitu ya. Jenis karyanya apa? Oh, ini hasil penelitian. Tempat publikasinya di mana? Nah, saya kira ini soal teknis dan bisa dibaca, dituangkan, diisikan. Gitu. Kalau kita terlalu teknis, saya yakin waktu kita tidak cukup karena slide yang memang urgen, penting untuk kaitan dengan pelaksanaan urgen kita begitu banyak. Ini sama. Ini juga berlaku untuk isian-isian yang lain. Sebagiannya lebih konkret lagi, gitu ya. Mengikuti kegiatan apa, penyelenggaranya siapa? Oh, Universitas Negeri Malang, UM. Perannya sebagai apa? Oh, menjadi pembicara atau misalkan seterusnya. Yang lain juga begitu. Ya, baik. Ini sekadar diketahui boleh, tapi kita tidak perlu tahu atau apalagi mendalami sampai detail, karena biarlah ini rubrik ini menjadi tugas para penguji nanti. Ya, pengujinya ada satu dosen penguji dan satu guru penguji. Ya. Tapi semua dihargai. Jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu melakukan yang baik, ya laporkan. Melakukan sesuatu yang hebat, ya laporkan yang hebat itu. Misalnya publikasi di jurnal internasional. Pasti berbeda dengan jika diterbitkan di jurnal eh, nasional. Walaupun ini S1, S2 ini Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Nah, itu kalau internasional 3, Sinta 1, Sinta 2, 2,5. Tapi ber-ISSN dan DOI saja gitu-gitu ya. Nilainya 2 dan seterusnya. Ini sudah ada rentangnya. Sekali lagi, tadi saya bilang kita tidak perlu detail sampai di sini. Biarkan Bapak Ibu yang penting. Kan tidak mungkin Bapak Ibu mendadak sekarang baru akan membuat. Yang ada saja segera dilaporkan dengan benar, didaftarkan di sana. Ya, saya kira begitu sama semuanya masing-masing ada nilainya dan ini kita serahkan aja kepada para penguji kita. Nah, ini lebih konkret. Oh ya, di sini ada tambahan informasi bahwa bisa jadi kan ketika menulis karya ilmiah itu kita tidak sendiri, tapi kelompok. Kalau mandiri nilainya utuh. Ya, tapi kalau kelompok, kalau berdua, penulis utamanya atau ketuanya 60%, penulis keduanya 40%. Kalau bertiga gimana baginya? Ini sekadar gambaran saja. Penulis utama tidak diganggu-gugat. Sampai berapapun anggotanya, penulis utamanya itu tetap mendapat jatah 60%. Nah, sisanya itu dibagi bergantung pada jumlah anggota. Kalau dia sendirian sebagai anggota, jadi berdua, maka 40% itu sepenuhnya untuk anggota dua itu. Tapi kalau anggotanya lebih dari dua, lebih dari, jadi penulisnya lebih dari dua, bertiga misalnya, maka sisa yang 40% dibagi dan seterusnya. Saya kira ini lagi-lagi bukan bagian kita, bagian Bapak Ibu. Ya, sama ini penuangan lebih lanjut tentang yang tadi, ya, bahwa batasan skor untuk portofolio ini semuanya totalnya adalah 7, Bapak Ibu. Skor maksimal untuk pencarian informasi itu 1,5. Para penguji kita sudah memahami itu. Kemudian melakukan refleksi diri juga 1,5. Melakukan penelitian maksimal 2. Kemudian mengembangkan karya inovasi 2. Totalnya 7. Ini nanti akan digabungkan dengan nilai UKIN praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran, ya. Nah, jumlah skornya nanti dibawa ke skala 100, hasilnya ya digabungkan dengan hasil penilaian di CP lain. CP lain itu kan 1 sampai 6 tadi. Yang portofolio itu kan CP ke-7 tadi, supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan diri berkelanjutan. Maka ada 6 CP yang lain yang juga mendapatkan nilai yang sama. Dengan demikian rumusannya begini. Jadi rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN itu ini. Ya, tadi ada 6 CP yang lain, maka nilai portofolio itu 6 CP yang lain itu diambilkan dari praktik pembelajaran. Ya, 1 sampai 6 tadi. Menyiapkan perangkat, tampil, kemudian macam-macam tadi ya.
menampilkan apa namanya kepribadian yang macam-macam itu tadi, itu yang 6 itu. Ditambah ini 1, kemudian dibagi 7. Oh, kalau begitu hanya 1/7 ya portofolio. Iya, tapi kalau 1/7 ini hilang, di sini dicatat dengan baik-baik. Nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Jadi upayakan harus ada isinya. Harus ada isinya. Apakah membuat tapi inovasi baru tadi gitu ya, refleksi diri. Mosok sih selama kegiatan tidak pernah mengikuti sekalipun pelatihan atau webinar, apalagi terakhir-terakhir ini kan webinar itu banyak sekali gitu ya, gitu-gitu. Tapi yang penting ini catatannya, nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Ya, dan ini 1/7 itu juga banyak loh Bapak Ibu. Banyak. Kalau totalnya 70 aja, hilang 1 itu tinggal 60, sudah banyak. Apalagi totalnya 100 ya bisa berkurang begitu banyak ya. Bisa 13 atau 14 poin yang akan hilang. Oke, baik. Atau 12, 13 gitu. Yang berikutnya, sekarang fokus kepada pembelajarannya. Portofolio itu tadi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang saya bergetar Bapak Ibu, tergetar membaca profil lulusan PPG ini. Dan kalau ini benar-benar bisa kita wujudkan, Bapak Ibu bisa mengekspresikan diri dalam bentuk profil seperti ini. Luar biasa. Saya yakin anak-anak didik kita akan menjadi pribadi-pribadi yang juga luar biasa. Coba khusus untuk yang ini mari kita baca dengan cermat Bapak Ibu. Ya, jadi guru profesional yang menguasai materi ajar. Saya kira yang ini tidak bisa ditawar. Ya, menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Ini sengaja secara khusus dituangkan di sini. Jadi Bapak Ibu itu harus berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Jangan berkarakter dan berkepribadian negara lain. Saya mau berkarakter dan berkepribadian negara yang modern, yang sudah maju. Tidak. Karakter dan kepribadian Indonesia ini yang harus menjiwai Bapak Ibu. Ya. Kemudian menginspirasi dan menjadi teladan. Ini berat sekali loh Bapak Ibu. Menginspirasi dan menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena sering banyak orang itu pandai memberi nasihat. Pandai memberi perintah berbuat baik. Oh, pandai. Tapi menjadi teladan tidak mudah. Itu sebabnya saya sering menyampaikan kepada teman-teman kolega saya, guru-guru di sini, kalau Anda mendidik, tidak hanya mendidik di sekolah, tapi juga untuk anak-anak kita, maka saya bilang, begini awalnya saya selalu bilang gini, nasihat itu baik, perintah berbuat baik itu juga baik. Tapi semua omong kosong, sia-sia, tidak ada gunanya kalau Anda tidak dapat memberikan teladan yang baik. Dan oleh karena itu, pertama-tama jadilah teladan. Atau pertama-tama berilah teladan. Dan baru nasihat, baru perintah berbuat baik. Jangan pernah berharap Bapak Ibu, anak-anak kita disiplin, datang setia, seperti jam yang ditentukan di sekolah, kalau kita selalu terlambat. Nah, oleh karena itu, tegas ini. Pertama-tama, berikan teladan Bapak Ibu. Dan baru nasihat. Nah, ini yang berikutnya ini. Memiliki penampilan mempesona. Di tempat lain ditulisnya sebagai memesona, karena bentukan yang benar kan PKPTS itu kan dulu ya Bapak Ibu. Memesona. Jadi guru itu memesona. Kalau muridnya ngelihat itu terpukau, terpesona. Bagaimana itu? Maka dia harus berwibawa. Tetapi juga tegas. Yang ini yang susah ini. Ikhlas. Ikhlas. Dan juga disiplin. Ya, maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang memesona. Yang mampu mendidik. Ya,
Mendidik ini nggak mudah Bapak Ibu, beda dengan membelajarkan atau mengajar ya. Kalau kami di perguruan tinggi, porsi mengajarnya lebih dominan dibandingnya mendidik. Tapi kalau Bapak Ibu pertama-tama disebut ini adalah mendidik. Karena berbeda mendidik itu dengan yang lain. Maka aspek-aspek ini juga harus Bapak Ibu kuasai. Bapak Ibu miliki, ya, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan seterusnya. Ini tugas yang lebih formal lah ya. Membimbing, mengarahkan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Dan oleh karena itu, karena di sini juga ada aspek terkini dan masa depan, maka guru tidak boleh tinggal diam di rumah. Dia juga harus selalu berusaha mencari informasi baru. Ya, hunting, mencari, terus mengumpulkan informasi-informasi baru melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berkenaan dengan pembelajaran. Dan kalau profil ini Bapak Ibu miliki, itu yang saya bilang luar biasa. Menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi. Menjadi inspirasi itu inspirasi untuk berbuat yang baik, menjadi teladan, memiliki penampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas. Ya, ikhlas ini walaupun sekarang sudah ada undang-undang guru dan dosen, gitu ya, menurut saya sudah ada perbaikan yang luar biasa, tetapi ada juga yang masih belum ikhlas. Ikhlas itu ya yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan hati apapun yang diperolehnya. Oke, baik, lanjutkan. Nah, saya kira ekspresi lebih lanjutnya, Bapak Ibu, ini ada di sini. Tadi kita punya 7 CP ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini di portofolio pengembangan dirinya. Yang ini keprofesian, merumuskan capaian pembelajaran berbasis HOTS gitu-gitu ya. Ini di praktik pembelajaran dalam rangka membekali Bapak Ibu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Ya, saya kira tidak kita ulang karena di sini ada rinciannya sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, memesona itu kayak apa? Mampu melaksanakan. Jadi capaian pembelajaran lulusan PPG itu 7 tadi yang dikendaki. Yang 6 di praktik pembelajaran, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin. Ini yang susah nih. Penuh panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa itu kayak guru-guru saya masa lalu lah. Itu banyak yang panggilan jiwa masa itu tidak jelas gajinya dan sebagainya, tetapi tetap melakukan karena ini panggilan jiwa. Kayaknya kalau nggak jadi guru itu belum sah. Panggilan jiwa samapta disertai dengan jiwa kesepenuh hatian. Wah, sepenuh hati. Ya, saya selalu bilang ketika berbicara tentang hati itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pakai hati, sulit sampai ke hati. Karena hanya yang dari hati akan sampai ke hati. Kepada siapapun, terutama kepada anak didik kita. Kemudian ada kemurahhatian dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi. Ya, yang harus dimiliki peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan. Menguasai materi ajar, termasuk advance material, secara bermakna. Ya, dapat menjelaskan aspek apa, yakni isi atau konteks, mengapa, filosofi, dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu merancang TPACK. Ini saya kira sudah kita kenali banget ya. Ya, yang menerapkan prinsip itu loh, memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta itu yang di dalam bahasa Inggrisnya TPACK ini, technological, pedagogical, and content knowledge, dan pendekatan lain. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, jadi pembelajaran, tapi yang mendidik, ya. Kemudian untuk membangun sikap karakter Indonesia,
yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara kritis, humanis, dan seterusnya. Mampu mengevaluasi, ya, ini bagian berikutnya. Nah, ini yang tadi yang terakhir tentang portofolio yang sudah kita simak bersama. Saya bicara makin cepat karena ternyata waktu saya menikmati sekali Bapak Ibu menyampaikan ini sehingga saya rasanya waktu berlalu begitu cepat. Baik, sekarang uji kinerja praktik pembelajaran. Beberapa hal mungkin akan saya sampaikan dengan agak cepat. Ini saya pindahkan dulu ke sini supaya saya bisa melihat. Oke. UKIN ini adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini mengingatkan lagi, jangan lupa Bapak Ibu, tapi ini ada informasi tambahan, nanti yang lain saya hindari. UKIN pembelajaran harus direkam, diedit untuk menjadi 30 sampai 40. Mungkin dinilai oleh 2 orang penguji. 1 dosen, dan dosen itu tidak boleh dosen pembimbing pada saat Bapak Ibu PPR, ya. Dan 1 guru, dan guru itu bukan pamong. Tentu mereka berdua adalah guru dan dosen yang memenuhi syarat sebagai penguji. Ini lewat perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh Bapak Ibu. Ya, disiapkan khusus memang untuk UKIN, bukan yang lain, bukan yang sudah pernah dipakai, gitu-gitu ya. Penilaian dilakukan dengan rentang ini, saya kira kita lewati aja karena ini tugas dari para penguji ya. Baik, nah ini. Kemudian aspek-aspek penilaian, kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, keterampilan dalam proses pembelajaran di video. Jadi seperti yang saya bilang, nanti akan dilihat melalui video itu, dan untuk mencapai 7 aspek ini. Baik. Mungkin yang ini perlu agak kita perhatikan dengan baik, karena memang ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi, fokus penilaian UKIN pembelajaran ini, 1, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan lompat-lompat. Alur pada saat Bapak Ibu memulai, membuka, melakukan kegiatan pendahuluan, dan seterusnya. Ya. Tahapannya itu alurnya baik. Yang kedua, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. Hati-hati, Bapak Ibu sudah mengumpulkan RPP, sudah dinilai, dan RPP-nya ada di tangan penguji. Maka karena RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya pelaksanaan pembelajarannya tidak boleh berbeda dengan RPP. Berbeda secara ekstrem. RPP-nya ngalor, maaf, ngalor itu ke utara, pembelajarannya ke selatan. Berbeda, tidak ekstrem dalam rangka perbaikan. Tidak masalah, karena biasanya pelaksanaan itu selalu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau kita RPP-nya rencananya saya mau lewat jalan A, tapi karena macet atau karena jalannya jelek, saya agak belok sedikit melewati jalan yang lebih halus atau jalan yang tidak macet. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berbeda arah, nah itu yang seolah-olah akan tampak di situ bahwa RPP-nya tidak bermakna. Bapak Ibu membuat RPP tentu dalam pemikiran yang sudah matang, dan oleh karena itu ini diusahakan untuk dipraktikkan. Kemudian ada penyesuaian yang sering kita sebut dengan improvisasi ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu masih dimungkinkan, tapi tentu tidak boleh tidak sesuai sama sekali. Penguasaan bahan ajar, ini juga penting Bapak Ibu, asumsinya yang dipegang oleh para penguji itu adalah ini loh, satu materi dari sekian banyak materi yang ada. Kalau satu materi yang kita tampilkan kepada para penguji yang menentukan nasib kita saja, Bapak Ibu tidak menguasai dengan baik, maka
tidak boleh kita salahkan kalau penguji menganggap bahwa Bapak Ibu tidak menguasai materi yang lain juga. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, ini juga penting juga. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu fokus nanti di bagian yang lain yang tidak terlalu penting bisa kita lewati. Kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Ya, kualitas interaksinya. Kualitasnya seperti apa? Apa sekadar gitu ya? Oh, nggak berkualitas sama sekali interaksinya itu, ala-ala istilah anak muda sekarang. Ya, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran saya kira ini tidak bisa disinggung. Nah, ini juga perlu dimaknai agak fokus ini. Perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Biasanya ada banyak guru atau dosen yang jatuh pada bagian ini. Karena reputasi kita dipertaruhkan, emosi kita dipertaruhkan. Perilaku tidak semestinya dari siswa kita, siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya. Itu kalau kita nggak hati-hati, kita bisa marah, emosi, dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka hati-hati di sini ada catatan perlakuan yang tepat. Perhatikan baik-baik. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik saya kira oke di situ. Ya, nah ini perangkat pembelajaran itu apa? Saya kira Bapak Ibu sudah memahami RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian dan seterusnya. Nanti di para penguji kita itu terklasifikasi menjadi dua begini Bapak Ibu penilaian mereka, yakni Bapak Ibu dianggap sebagai guru yang pantas atau yang tidak pantas. Jadi nilai ini disebut sangat kurang dan masuk tidak pantas menjadi guru. Ini kurang, ini baik, 6, 7, 8, atau 9, 10 sangat baik. Saya kira ini biar diurusi. Nah, ini sekadar contoh supaya kita memahami ini ya. Jadi contoh saja, guru yang memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Tunggu, ternyata guru itu tidak hanya yang lain-lain tadi, tapi juga wajahnya itu ceria. Saya mengatakannya dengan istilah lain, guru itu harus happy di depan muridnya, antusias di depan muridnya. Itu makanya di sini lihat rinciannya. Guru tidak menampilkan wajah yang ceria selama rentang waktu pembelajaran, cemberut terus. Bapak Ibu boleh banyak hutang, boleh banyak masalah di rumah, tapi berhadapan dengan siswa kita, jangan marahnya di rumah dibawa ke dalam kelas. Ya, jadi kita juga harus menunjukkan wajah yang ceria, yang bahagia, yang antusias. Anda tidak berhak mengharapkan murid kita antusias kalau kita sendiri tidak menunjukkan antusiasme. Bandingkan dengan yang baik sekali. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir. Ceria terus. Utang, lupakan dulu. Masalah, lupakan dulu. Sama ini, guru menyiapkan, ya. Guru tidak menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis atau mental, serta tidak memotivasi siswa. Yang ini kita lewati, pembandingnya adalah guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi atau mental, serta memotivasi siswa dengan bersungguh-sungguh. Ya, oke, baik. Saya kira itu ini langkah-langkah bagaimana sampai ke sana, pemberitahuan, kemudian peserta mendaftar, ini sudah Bapak Ibu lewati, unggah portofolio dan pembelajaran UKIN. Ya, ini tahapan-tahapan yang juga lebih bersifat teknis. Ada banyak hal yang kita juga membutuhkan orang-orang tertentu yang memahami tentang IT, ya, karena memang IT itu nggak mudah, ada kendala-kendala juga, karena di beberapa kasus juga soal mengunggah video saja kita sering terkendala, dan oleh karena itu bertanyalah pada yang tahu, gitu ya. Ketika mau menilai ini ya, saya juga pernah pada saat menilai juga gitu susah, sudah menilai, mau disimpan, hilang gimana ya itu, nah, gitu kita tanyakan pada yang tahu. Nah ini, yang penting Bapak Ibu tahu ini masanya seperti yang tadi kita tuliskan, ya penilaian oleh penguji pada tanggal ini sampai sekian, tanggal 28 Bapak Ibu melakukan UP, tanggal disesuaikan di setiap tahapnya. Ya sama ini caranya ya, klik menu-menu portofolio, nanti Bapak Ibu mengisi di sana, ini teknis, kalau kita kebetulan mengalami kendala, kita tanyakan kepada yang tahu. Ya, ini ya
kegiatan penelitian dan publikasi. Bagaimana menuangkannya, dideskripsikan. Di sini ada penjelasan komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan, atau dibahas di forum ilmiah, dan seterusnya seperti yang tadi. Ya, dimuat di jurnal ilmiah dan seterusnya yang penilaiannya seperti tadi. Pendek kata, kalau Bapak Ibu punya itu semua, unggah di sana. Tetapi di sini ada catatan skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Ini aja catatannya, yang lain-lain sama dengan yang tadi. Ya, deskripsikan. Oke, ini kita lewati aja karena teknis. Sama bahwa di kolom ini Bapak Ibu nuliskan judul, ikuti aja petunjuknya, apa jenis karyanya, publikasi internasional atau apa, dan seterusnya. Oke, ya ini waktunya sudah lewat sesungguhnya. Upload berkas, bukti, dan seterusnya diisi, kemudian diupload gitu ya. Tahun terbitnya kapan, diisi volume, saya kira ini teknis. Ini kembali ke yang tadi. Upload berkas, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ya RPP-nya, klik menu rencana, dan seterusnya ini teknis. Besok dilakukan dengan cara Bapak Ibu masuki itu ya, link itu, klik menunya, kemudian kalau menghadapi kendala tentu kita bertanya kepada ini yang tadi yang saya bilang, Bapak Ibu tidak perlu takut. Memang saya ditugasi untuk masuk kelas tertentu. Saya tidak tahu dan saya tidak akan milih-milih. Nanti saya minta atau mohon kepada Pak Edi atau Pak Makbul untuk memberikan saya 2 kelas, apakah di tanggal 23 dan 24 atau tanggal 24 semua, itu monggo. Tapi tidak usah khawatir, saya tidak ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ingin melihat sebagai bahan buat saya untuk menyampaikan ke pusat tentang karena ini KMPBG masa pandemi ini tentu perlu masukan-masukan yang penting. Oleh karena itu perlu saya rekam, saya saya deskripsikan untuk saya laporkan. Jadi saya masuk kelas dalam kondisi ini, lihat, mikrofon mute dan videonya off. Jadi saya seperti kalau di gambar ini ya Pak Edi ini, jadi off, ininya di mute. Jadi tanpa menyapa saja saya tidak boleh dan tidak perlu disapa, tidak perlu siapa. Tanpa menyapa peserta dan disapa peserta, diamkan saja, anggap saja ada hantu atau ada apa di dalam sana. Jadi oleh karena tidak perlu khawatir, justru bangga karena yang menyaksikan banyak, kondisi mute dan seterusnya. Bila saya kira ini untuk menyatakan itu. Nah, penjaminan mutunya seperti apa untuk supaya Bapak Ibu benar-benar melalui UKIN ini dengan baik? Memang pertama harus mengikuti briefing awal UKIN. Saya kira Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi daftar hadir ya tadi ya. Tuh, kemudian mahasiswa diberitahu akan ada penyelia yang sit in di kelas. Ya, kalau tahu ada yang akan sit in di kelas Bapak Ibu, ya nggak ada masalah karena memang tidak ganggu sama sekali. Bertanya tidak, disapa aja tidak boleh. Mahasiswa akan diwawancarai 5 orang dan seterusnya. Mahasiswa mengisi form. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengisi form berkenaan dengan UKIN yang Bapak Ibu ikuti itu. Formnya isiannya apa? Tidak akan memberatkan. Nanti setelah UKIN berlangsung, kemudian Bapak Ibu mengisi ini. Iya. Nah, ini link instrumen Monef UKIN yang harus diisi. Bapak Ibu fokus pada bagian yang terakhir, karena yang di atas itu akan diisi oleh penguji, guru, penguji dosen, atau dosen penguji, guru penguji, panitia lokal, penyelia. Nah, ini yang titipan terakhir, tambahan hal penting pada saat UP. Ya, karena ini minta disampaikan, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu pada saat UP nanti, Bapak Ibu diminta membawa hasil rapid test yang masih berlaku dengan hasil non-reaktif. Karena kalau Bapak Ibu reaktif, maka Bapak Ibu tidak boleh mengikuti UP itu dengan hasil non-reaktif. Ya, kemudian memang harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Saya kira ini standar ya, tidak bisa
ya bisa bilang menjalani pengecekan suhu. Ya, tempat uji kompetensi perlu menyiapkan alatnya. Lah bagaimana kalau non reaktif tapi suhunya di atas 37,3, batasnya 37,3 kalau tidak salah, maka Bapak Ibu akan diberi perlakuan agak khusus, ditempatkan di tempat yang berbeda. Tetapi ininya harus non reaktif, cuci tangan dengan sabun, LPTK menyiapkan sarana dan prasarananya. Saya kira ini titipannya. Hal-hal yang lain secara umum sudah tersampaikan dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi-informasi yang memadai sebelumnya dari lembaga kita, karena saya hanya bertugas untuk mengingatkan kembali hal-hal yang lain yang mungkin baru, nanti bisa saya sampaikan kepada pusat. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih, selamat berjuang, doa saya menyertai Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses. Sekarang saya kembalikan dulu kepada Pak Edi Supriyana. Matur nuwun Bapak, saya kembalikan. Oh, inggih. Nah, begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu penjelasan yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Nur. Oke, monggo. Saya diberitahu, nanti kalau bisa saya jawab, Kalau tidak, nanti saya tanyakan kepada panitia nasional. Ini yang di KNA ini. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak Nur. Sekedap nih, Pak. Berarti saya stop share screen dulu. Oh ya. Iya. Absensi hari ini, Mas. Saya lihat Maria Stefania. Selamat siang Bapak, saya Aristi Jatmika. Oke, apakah nilai UP merupakan nilai rata-rata dari UKIN, juga nilai kegiatan LMS? Mohon pencerahan, terima kasih. Oke, baik, satu persatu nggih Bapak, saya coba tanggapi ini karena ada 3. Oke, jadi Bapak Ibu, UKIN dan UP tidak dirata-ratakan. Batas minimal Bapak Ibu dapat nilai 7, itu berlaku untuk dua-duanya. Tadi sempat saya sampaikan bahwa mungkin saya dapat 9. Berarti kalau UP saya 5,5, itu rata-ratanya masih 7,2, 7,2. Artinya masih di atas 7. Tidak boleh begitu. Jadi UKIN 9, UP 55, maka Bapak Ibu lulus UKIN-nya. UP-nya harus mengikuti ujian ulang. Pendek kata saya ingin mengatakan bahwa seperti pertanyaan Pak Aris di Jatmiko ini, Bapak tidak ada nilai rata-rata. Masing-masing harus Bapak capai. Kemudian ada Pak Stefanus Mite. Maaf, Bapak atau Ibu ini. Selamat sore Bapak. Ini dengan Pak Stefanus dari Flores, NTT. Mau tanya Pak, untuk UK, nanti yang tahap 2 bisa bergeser jadwal ke tahap 3. Apakah video media pembelajaran yang kami upload di YouTube bisa untuk portofolio? Oke, kalau yang pergeseran waktu, Bapak dari tahap 2 ke tahap 3, misalnya gitu, itu kan sudah ada plotting ya, itu dibutuhkan sebuah alasan yang sangat masuk akal dan Bapak akan menghadapi mekanisme yang tidak mudah. Sebaiknya Bapak sesuai dengan plotting yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian apakah video yang media pembelajaran yang di-upload itu bisa dipakai untuk kepentingan pembelajaran? Maka apa istilahnya ya? Saya salah kalau saya tidak boleh penggunaan double funding, tidak boleh. Jadi kalau untuk pembelajaran ya pembelajaran sama dengan skripsi, tesis, disertasi misalnya, karena sudah dipakai untuk pertanggungjawaban atau syarat dalam penyelesaian satu tahapan pendidikan tertentu, maka itu juga tidak boleh digunakan. Ya, baik. Untuk RPP yang pernah kita unggah di laman guru, berbagi apa bisa masuk penilaian portofolio. Ya, Bapak tadi sudah saya sampaikan juga di sana dengan tegas dinyatakan bahwa RPP yang dibuat disiapkan secara khusus untuk UKIN. Saya kira kita bisa memaknai apa artinya itu. Ya, jadi semacam itu.
Ini Bu Yulia, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh ternyata banyak ya. Ke bawah masih ada. Untuk pendaftaran MPPA tahap 2 ini kapan dibuka ya? Kalau tahap 2 sudah lewat ya. Nanti tanya ke lembaga dan itu ya. Kalau tahap 2 kan yang sekarang ini. Jadi saya tidak tahu, mungkin tidak bisa memahami ini pertanyaannya, tapi maksudnya mungkin apakah untuk yang berikutnya atau seperti apa. Yang penting tahapan tadi seperti itu. Ngapunten, saya mendapat info kemarin, apakah benar memakai sarung tangan saat UP di UM? Matur nuwun. Nah, kalau yang ini nanti biar Pak Edi yang jawab, karena di sini kalau di UM, kalau yang di tempat secara umum ya seperti yang tadi, yang paling penting, yang 4 tadi, menggunakan masker, hasil rapid test tidak reaktif, gitu ya, cuci tangan, kemudian dicek kalau suhunya ternyata lebih dari itu diberlakukan berbeda di tempat yang berbeda, gitu-gitu. Tapi sarung tangan, saya tidak tahu itu kebijakan, nanti ditanyakan, mungkin tidak, mungkin iya, bisa jadi ada di satu tempat tertentu yang kondisinya mengkhawatirkan, merah atau apa, agak lebih kenceng gitu, kita tidak terlalu paham, tapi kalau secara umum seperti yang tadi. Oke. Kemudian berbeda dengan jadwal yang tadi. Tunggu. Hari saya cek di UMPG, saya tes tanggal 19 Desember. Berbeda dengan jadwal yang tadi Bapak share, tanggal 28. UP-nya ya Pak, kalau begitu Bapak tahap 1, jangan-jangan 19 Desember. Kalau gini Bapak, kalau Bapak tertuang di tanggal 19 Desember, maka Bapak bisa, ini berarti ada tahap 4, karena ada 4 tahap. Nanti di sela-sela tahap 3 dan tahap 4 itu, nanti ada tugas atau akan dilaksanakan khusus untuk Depak. Jadi Bapak bisa jadi kalau Bapak tertuang di situ tanggal 19 Desember, bisa jadi Bapak memang di tahap 4. Oh maaf, bukan Bapak kali ya. Ummu Salamah, Ibu mestinya ya. Kalau benar tertuang di sana, Bapak, saya cek di UNB, saya tes tanggal 19. Tampaknya kalau 19 Desember, itu mungkin Ibu masuk di tahap 4, bisa jadi. Oke. Jadwal UP untuk angkatan 2 sudah pasti tanggal 29, sampai sebatas ini sudah pasti itu. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Di sekolah saya anak masuk, tapi tidak boleh pakai seragam. Apakah tidak menjadi masalah? Ya, tidak boleh pakai seragam. Apakah tidak menjadi masalah? Ini jawaban saya adalah Bapak Ibu, nanti yang dinilai itu bukan siswanya, tapi Bapak Ibu. Dalam kaitan dengan siswa, tentu bagaimana kaitan siswa itu dengan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengelolanya, menatanya, gitu ya, pengelolaan kelasnya, berinteraksinya dengan siswa dan sebagainya. Jika memungkinkan pakai seragam, pakai, tapi jika tidak karena memang tidak boleh, ya tidak apa-apa, karena nanti yang dinilai Ibu. Kecuali kalau Ibu yang Pak Faujan ya, kecuali Bapak yang tidak pakai pakaian maaf kata yang tidak pantas, misalnya ya gurunya ya, yang tampil yang dinilai itu yang justru akan dinilai. Oke. Mohon izin bertanya dari tahun bulan apa Pak? Dari Januari atau Juli awal tahun pelajaran. Terima kasih. Ya, ukurannya di sana disebutkan sebagai 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelum ini bertanya bulan malahan ya, konkret ya. Dari Januari atau Juli. Tampaknya 2 tahun pada saat, kan tadi dituliskan 2 tahun sebelumnya dan pada masa kakak. Jadi sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Itu mulainya kapan gitu ya. Saya kira gitu. Selanjutnya Bapak, apa syarat yang disiapkan dalam undang-undang PPG kalau misalnya hasil rapid kita reaktif, kapan bisa menyusul? Nah, Bapak segera melapor ke lembaga, kemudian biasanya kan Bapak harus isolasi dulu, gitu-gitu. Kalau udah memang clear, aman dan sebagainya, nanti akan
plotting pada masa berikutnya. Untuk UP itu jika pada awalnya itu ada kendala sakit, rapid, ya saya kira tadi, pokoknya segera melapor, rapid reaktif, apakah UP ditunda atau bagaimana? Ya pasti, karena Bapak tidak boleh datang, Ibu tidak boleh datang. Kalau sudah reaktif, segera melapor saja bahwa reaktif, nanti akan dicatat dan dilaporkan kepada PANAS. 30-40 menit, apa boleh kami melakukan perekaman sebelum tanggal dijadwal dari Senin 23 November dan sebagainya. Tegas disampaikan oleh PANAS, Panitia Nasional, bahwa perekaman itu dilakukan pada jadwal yang ditentukan. Ya, pada jadwal yang telah ditentukan, jadi tanggal 23 dan 24. Oke, tapi kok peserta. Ya, nanti di link yang sudah ditentukan, Bapak. Ya, ini banyak sekali, saya tidak tahu, tidak bisa mengecek ke bawah, masih banyak ya Bapak. Bagaimana jika hasil rapid testnya reaktif? Tadi saya kira oke. Bapak, apakah pada saat UKIN harus datang ke kampus atau secara daring? Nah, tadi sudah disampaikan dengan kondisi yang tadi. Apakah ada ketentuan seragam berlaku seperti yang ada di sana? Kalau di UM misalnya sudah dipesankan oleh lembaga bahwa pakai hitam putih, ya monggo, pakai apa seperti apa gitu ya. Monggo, tempat UP tidak bisa milih ya Pak. Tempat UP tidak bisa milih. Ya, Bapak tadi jadwal UK tahap 2, maaf, UK tahap 2 tanggal 20. Setelah saya cek jadwal UK saya bergeser tanggal 5 Desember. Apakah ini sah? Terima kasih. Bapak coba dicek ulang, tapi yang paling penting adalah bahwa jadwal yang sah itu yang memang berlaku dan sudah diunggah secara resmi. Tulisan apa ini? Oke. Ya, ada. Saya kira itu jawabannya. Nanti pasti ada beberapa, karena itu tadi agak kenceng, agak bermain cepat. Kalau ada yang terlewat, kalau mau ditambahkan, saya senang sekali. Kalau Pak Edi ada kaitannya dengan ini mau menambahkan, monggo. Tapi saya kira itu jawaban saya. Hal-hal yang masih agak menggantung nanti akan saya sampaikan kepada PANAS, dan mungkin kalau memang terjadi perbedaan dengan apa yang saya katakan, akan saya informasikan lebih lanjut kepada. Saya kira ngaten, matur nuwun. Habis nggih Bapak? Ya. Baik, Pak Nur Laksono. Barangkali sudah semua pertanyaan terjawab tadi Pak Nur Laksono. Nggih. Terima kasih banyak. Penjelasan yang cukup simpatik dan jelas untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan UKIN. Pak Nur Laksono, barangkali ada tambahan Pak Nur Laksono? Sampun Bapak, saya kira Bapak Ibu, saya pesan saja bahwa tugas Bapak Ibu adalah melakukan yang terbaik. Ada slogan itu yang bilang do your best and leave everything to God. Jadi kerjakan saja yang terbaik yang Bapak Ibu punya, tunjukkan, tampilkan, serahkan. Karena ada Tuhan yang akan menentukan segalanya. Supaya hidup kita tetap tenang, kita kerja keras, tetapi hati kita tidak menderita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Doa saya semoga Bapak Ibu semua sukses. Terima kasih Pak Nur. Jadi begitu Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan tentang UKIN, terkait dengan portofolio dipelajari saja. Kalau menurut Bapak Ibu itu dimasukkan saja. Nanti yang menentukan nilai itu asesornya. Gitu ya. Jadi menurut Bapak Ibu itu dimasukkan saja. Begitu barangkali cukup Pak Nur. Ya, terima kasih sekali pencerahannya. Kegiatan ini bisa kita akhiri ya Bapak ya. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, nanti kalau ada koordinasi apa-apa, saya chat atau saya telepon saja, karena ini masih. Saya sekarang nyuwun pamit, mau live. Tadi sampun dipun recording ya Bapak? Sampun dipun rekam ya Pak? Nggih, sampun. Nggih, nanti saya minta dikirimi. Matur nuwun Bapak, nyuwun pamit.
Terima Matur kasih. nuwun, ngapunten Mohon ya, maaf jika Pak. ada yang tidak berkenan. Nggih.